Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Ratnasari dengan NIM 87775841. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari organ penyusunnya, proses yang terjadi, serta peran organ bantu pencernaan. Nah, sistem ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh kita. Mari kita lihat. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama di sini saya sudah membawa gambar, yaitu alat pencernaan pada manusia. Yang kedua, saya sudah membawa alat petunjuk. Nah, mari kita bahas satu persatu alat pencernaan pada manusia. Nah, di sini sudah ada gambar struktur sistem pencernaan pada manusia. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa kalau saluran pencernaan kita itu jika dibentangkan, panjangnya itu bisa mencapai 9 meter loh, dan luasnya permukaan dari sistem pencernaan ini sampai 15 meter persegi. Wah, itu sangat luar biasa ya, ternyata Allah menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Nah, di sini alat sistem pencernaan pada manusia yaitu terdiri apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama di sini ada mulut, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk terus ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, kemudian ke rektum, dan terakhir yaitu ke dubur. Nah, di sini saya menggunakan contoh ada ikan kecil sebagai makanan manusia. Nah, ikan ini akan masuk ke dalam mulut manusia, yaitu di sini makanan akan digigit oleh gigi melalui proses mastikasi atau mengunyah yang bertujuan untuk memperkecil ukuran makanan tersebut. Kemudian di situ juga ada lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dan membentuknya menjadi bolus. Secara kimiawi, kelenjar liur yang terdiri dari kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase ptyalin. Enzim ini memecah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa setelah terbentuk bolus. Makanan didorong ke kerongkongan melalui proses deglutisi atau menelan. Nah, setelah ikannya dikunyah mulut, kemudian ditelan. Nah, didorong masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di organ ini tidak terjadi pencernaan, fungsinya hanya sebagai saluran penghubung. Makanan didorong menuju lambung melalui gerak peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot polos yang bergerak seperti gelombang. Nah, ini masuk ke usus halus ya. Nah, usus halus ke lambung. Nah, sampai di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot dinding lambung berkontraksi mengaduk makanan menjadi bubur yang disebut kimus. Secara kimiawi, kelenjar lambung menghasilkan asam klorida HCl yang membuat pH sangat asam, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5. Asam ini berfungsi membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim. Enzimnya yaitu pepsinogen, kemudian diubah menjadi pepsin oleh HCl. Kemudian pepsin memecah protein menjadi peptida. Selain itu ada lipase lambung yang memecah sedikit lemak. Makanan berada di lambung selama sekitar 2 sampai 4 jam sebelum didorong ke usus halus. Nah, setelah 2 sampai 4 jam, makanan yang ada di dalam lambung langsung disalurkan ke usus kecil atau usus halus.
Nah, di sini makanan yang masuk ke usus halus yang terdiri dari duodenum dan jejunum dan ileum ini di duodenum terjadi netralisasi asam oleh empedu dan pencernaan oleh enzim pankreas. Di jejunum dan ileum terjadi penyerapan zat gizi. Dinding usus halus memiliki fili dan mikrofili yang memperluas permukaannya penyerapan hingga 15 meter persegi. Nah, enzim di permukaan usus seperti maltase, laktase, dan sukrase memecah disakarida menjadi monosakarida. Hasil pencernaan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Kemudian diserap masuk ke pembuluh darah dan pembuluh limfa. Gerakan makanan tetap dibantu oleh gerak peristaltik. Nah, setelah dari usus halus atau usus kecil barulah masuk ke usus besar. Nah, di sini usus besar ya. Di sini yang ususnya paling besar-besar. Di sini sisa makanan yang masuk ke usus besar tidak ada enzim pencernaan lagi karena fungsinya adalah hanya menyerap air, elektrolit, dan memfermentasi sisa serat dengan bantuan bakteri usus. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B. Sisa makanannya sudah padat, nah itu disebut feses. Lalu fesesnya atau kotoran masuklah ditabung di rektum ya, atau disimpan di rektum. Nah, nanti kalau sudah rektumnya ini penuh, maka terjadi refleks defekasi. Nah, akhirnya feses dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah jadi sistem pencernaan bekerja secara berurutan dan saling mendukung, dimulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian ke lambung, usus halus atau usus kecil, ke usus besar, ke rektum, dan ke dubur. Selain itu, ada saluran pencernaan sebagai organ bantu yang menghasilkan enzim dan cairan pencernaan. Nah, mana aja? Yaitu di sini ada hati, pankreas, kantong empedu, dan kelenjar liur yang ada di dalam mulut. Ya, itu adalah termasuk organ bantu yang menghasilkan enzim dan cairan pencernaan.